Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda dengan NIM P101211101. Saya merupakan mahasiswi Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Jadi video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ekologi Pangan dan Gizi, di mana dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Bapak Dr. Haji Jamaluddin M. Sakun, SPD, MKes. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang konsep dasar ekologi pangan dan gizi. Nah, di sini ada pokok pembahasan, ada pengertian ekologi pangan dan gizi, ada tujuan ekologi pangan dan gizi, serta sistem pangan dan gizi. Nah, yang pertama ada pengertian ekologi pangan dan gizi. Nah, sebelum teman-teman mau tahu apa itu ekologi pangan dan gizi, sebaiknya teman-teman harus tahu dulu pengertian dari kata per kata, mulai dari kata ekologi, pangan, dan gizi. Jadi yang pertama ini yang kita bahas dulu adalah ekologi. Nah, ekologi berasal dari bahasa Yunani, di mana ekos berarti rumah, dan logi atau logos berarti ilmu. Nah, secara harfiah, ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang rumah tangga makhluk hidup. Istilah ekologi ini pertama kali diciptakan oleh seorang ahli biologi yang bernama Ernst Haeckel pada tahun 1866, di mana beliau mendirikannya ekologi sebagai ilmu tentang hubungan organisme dengan lingkungan sekitarnya, di mana organisme ini berupa makhluk hidup. Terus ada pengertian dari pangan. Pangan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, jadi pangan merupakan sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman untuk dikonsumsi manusia dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Singkatnya, pangan itu bahan-bahan makanan yang dimakan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan, baik itu untuk pemeliharaan tubuh, pertumbuhan tubuh, aktivitas fisik, dan pergantian jaringan yang rusak. Nah, di sini ada pengertian gizi menurut National Council of Educational Research and Training tahun 2009, atau disebut Dewan Nasional Penelitian dan Pelatihan Pendidikan, bahwa gizi atau nutrition merupakan ilmu tentang makanan, nutrisi, dan zat lain yang dikandungnya, dan tindakan mereka di dalam tubuh termasuk konsumsi, pencernaan, penyerapan, metabolisme, dan ekresi. Meskipun ini merangkum dimensi fisiologis, nutrisi juga memiliki dimensi sosial, psikologis, dan ekonomi. Jadi kalau tadi pangan bicara soal bahan makanan, nah gizi bicara tentang bahan makanan yang dikandungnya yang memberi manfaat bagi tubuh. Gizi ini juga harus disuplai ke tubuh dalam jumlah yang sesuai kebutuhan. Karena kapan berlebihan atau kurang dapat menyebabkan risiko penyakit, misalnya obesitas kalau gizi lebih, dan kekurangan energi kronis untuk gizi kurang. Adapun zat gizi ini meliputi karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, air, dan serat. Kebanyakan makanan mengandung lebih dari satu zat gizi, seperti susu yang mengandung protein dan lemak. Nah, gizi ini dapat digolongkan menjadi makronutrium dan mikronutrium berdasarkan kebutuhan kuantitas untuk dikonsumsi oleh kita setiap hari. Jadi, berdasarkan kesimpulan, ekologi pangan dan gizi ini merupakan ilmu yang meneliti semua komponen rantai makanan dan mengevaluasi pengaruhnya dari sudut pandang kesehatan manusia, lingkungan, masyarakat, atau sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Nah, terus ada tujuan ekologi pangan dan gizi. Inilah mengapa pentingnya kita mempelajari ekologi pangan dan gizi ini, karena untuk mengembangkan pendekatan integratif untuk memecahkan masalah terkait pangan dan gizi dalam masalah yang kompleks. Dengan demikian, penelitian ekologi pangan dan gizi memberikan dasar untuk proses pemecahan masalah dalam lingkup proses seperti keterkaitan hubungan sebab dan akibat. Nah, setelah kita membahas tujuan, kita akan membahas sistem pangan dan gizi. Berdasarkan tujuan tadi, yaitu dengan mengembangkan pendekatan integratif, di mana pendekatan ini berupa sistem yang lazim atau dinamakan sistem pangan dan gizi. Jadi sebenarnya tujuan dengan sistem pangan dan gizi ini saling
berkesinambungan, sehingga sistem pangan dan gizi ini masuk ke dasar-dasar ekologi pangan dan gizi. Selain itu juga ini bisa jadi patokan kita untuk melihat, oh masalah ini terjadi karena ini loh. Namun juga pasti ada faktor-faktor lain yang bisa jadi penyebab masalah tersebut. Jadi sistem ini merupakan serangkaian komponen atau unsur yang saling terkait menuju suatu tujuan yang sama. Nah, sistem pangan dan gizi ini mempunyai tujuan meningkatkan dan mempertahankan suatu gizi masyarakat dalam keadaan optimal. Adapun komponen itu meliputi penyediaan pangan. Nah, penyediaan pangan ini mencakup makanan dan minuman yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan, dan lain-lain. Bagi penduduk suatu wilayah dalam suatu kurun waktu tertentu, ketersediaan pangan merupakan suatu sistem yang berjenjang mulai dari nasional, provinsi, regional, lokal, maupun atau kabupaten atau kota, dan rumah tangga. Nah, penyediaan bahan makanan ini meliputi dari produksi makanan. Nah, produksi makanan ini adalah penyediaan pangan pertama ke arah konsumsi pangan, seperti pemakaian bibit unggul, penggunaan pupuk, pemakaian irigasi teknis, penggunaan alat dan obat pembasmi, penerapan teknologi. Nah, itu sebagai negara agraris yang besar, Indonesia mempunyai peluang untuk meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan nasional. Peluang tersebut meliputi teknik lokal dan ramah lingkungan dapat dikembangkan untuk mendaya gunakan potensi sumber daya alam. Sumber daya alam itu seperti lahan, air, perairan, dan sumber hayati. Terus ada teknologi agribisnis yang menganut konsep produksi bersih atau green production, sehingga limbah dapat diminimalisasi dengan cara memanfaatkan limbah dari suatu usaha sebagai input bagi usaha terkait. Untuk memaksimalkan diversifikasi usaha di bidang pangan, pemanfaatan limbah pertanian misalnya dapat dilakukan untuk memproduksi pupuk kompos, bahan pangan, dan bahan bakar. Nah, terus ada pasca panen. Dalam usaha tani kecil yang hanya untuk mencukupi pangan sendiri, substansi farming atau masalah teknologi pasca panen tidak terlalu penting karena bahan makanan yang dipanen langsung dikonsumsi sendiri. Akan tetapi pada masa kini, biasanya produksi pangan terlebih dahulu melewati proses penanganan pasca panen. Banyak faktor yang mempengaruhi jalur pasca panen, antara lain mutu produk yang terkait dengan kondisi pasca panen, terus kedua, timbulnya penyusutan dan kerusakan selama penyimpanan dan perjalanan dari produsen ke konsumen. Kedua faktor tersebut berpengaruh terhadap mutu dan nilai gizi pangan. Dan ada perdagangan bahan pangan. Bahan pangan yang tidak cukup diproduksi di suatu negara atau wilayah harus dimasukkan atau diimpor, sedangkan bahan pangan yang diproduksi berlebih harus diekspor agar tidak merugikan para produsen. Dan yang terakhir, teknologi pangan. Teknologi pangan di abad sekarang ini, teknologi pangan sangat penting bagi pengadaan pangan yang mencukupi dan merata sepanjang tahun, serta bisa diperoleh di seluruh daerah atau negeri, tidak hanya di daerah produksi saja. Terus yang kedua ada distribusi makanan. Nah, distribusi makanan ini merupakan sistem distribusi yang efisien dan menjadi prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat menjangkau kebutuhan pangannya dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Secara aktual, terdapat berbagai permasalahan penting dalam mengembangkan distribusi pangan. Sarana distribusi darat dan antar pulau yang diperlukan untuk menjangkau seluruh wilayah konsumen belum memadai, sehingga terdapat wilayah-wilayah yang mengalami pasokan pangan pada waktu tertentu. Hal ini tidak hanya menghambat aksesibilitas masyarakat terhadap pangan secara fisik, tetapi juga secara ekonomis, karena kelangkaan pasokan akan memicu kenaikan harga dan mengurangi daya beli masyarakat. Kelancaran distribusi sangat tergantung pada kondisi sarana transportasi bahan makanan seperti dalam dus, kaleng, karung, dan sebagainya. Pengolahannya, penyimpanan, dan pengemasannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, terutama bagi bahan makanan yang mudah rusak serta pemasaran pangan tersebut. Nah, terus ada yang ketiga, konsumsi makanan. Konsumsi makanan ini adalah jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu, di mana yang dimaksud untuk memenuhi kebutuhan individu secara biologis, psikologis maupun sosial. Oleh karena itu, setiap individu dalam memilih makanan akan berbeda satu dengan yang lain, sehingga membentuk pola perilaku makanan yang disebut kebiasaan makanan.
Terus terakhir ada utilisasi makanan. Utilisasi ini merupakan sistem yang dicerminkan oleh status gizi yang berkaitan dengan penyerapan dan penggunaan zat gizi oleh tubuh. Dalam hal ini, pangan akan mengalami berbagai tahapan, yaitu pencernaan yang terjadi dari mulut sampai ke usus, penyerapan proses gizi masuk ke dalam darah dan diangkut ke sel-sel, pemecahan dan sintesis dalam sel dan pembuangan bahan-bahan yang tidak diperlukan. Mulai proses pencernaan dalam tubuh, makanan dipecah menjadi zat gizi, kemudian diserap ke dalam aliran darah yang mengangkut berbagai bagian tubuh. Zat gizi yang tidak diperlukan setelah diserap segera disimpan dalam tubuh untuk penggunaan di kemudian hari. Nah, setelah terjadi utilisasi makanan, maka di situ akan diketahui status gizi baik itu sehat maupun sakit. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.